Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bagaimana anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan selalu menjaga kondisi. Jangan lupa, jika ingin bepergian, gunakan masker dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa silakan isi absensinya baik melalui grup WhatsApp ataupun melalui Google Classroom. Anak-anak semuanya, di samping ini merupakan tanaman obat yang biasa ditanam di sekitar pekarangan. Tanaman tersebut selain untuk keindahan juga dapat bermanfaat untuk kesehatan. Pernahkah kamu mendengar istilah apotek hidup atau tanaman obat keluarga atau dikenal dengan istilah toga? Nah, apotek hidup atau toga ini adalah kegiatan budidaya tanaman obat di halaman rumah ataupun di pekarangan sebagai antisipasi pencegahan maupun pengobatan secara mandiri menggunakan tanaman obat yang ada. Budidaya tanaman obat dari hari ke hari makin berkembang seiring dengan kesadaran penggunaan obat alternatif dari bahan alam atau herbal. Dimana spesies ini tumbuhan di Indonesia sendiri kurang lebih sekitar 30.000. Sebagian besar merupakan adalah tumbuhan obat. Hal inilah yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Anak-anak semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang ada pada bab 3, yaitu budidaya tanaman obat, yang mana pokok bahasan yang akan kita pelajari adalah yang pertama yaitu tentang jenis-jenis tanaman obat, kemudian yang kedua tentang sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat, kemudian yang ketiga contoh-contoh tentang tahapan budidaya tanaman obat, dan yang keempat alternatif media tanaman obat. Baiklah anak-anak semuanya, silahkan disimak materinya baik-baik, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang budidaya tanaman obat, yang mana subpokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu tentang jenis-jenis tanaman obat. Budidaya tanaman obat dari hari ke hari makin berkembang seiring dengan kesadaran penggunaan obat alternatif dari bahan alami ataupun bahan herbal. Spesies tumbuhan di Indonesia ini kurang lebih sekitar 30.000. Sebagian besar merupakan tumbuhan obat. Hal ini merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Tanaman obat merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Budidaya tanaman obat sendiri merupakan suatu cara pengelolaan tanaman sehingga tanaman obat yang dihasilkan dapat bermutu dengan baik. Beragam jenis tanaman obat mulai dikembangkan dan diteliti khasiatnya secara klinis. Tanaman obat juga dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian tanaman seperti daun, akar, rimpang, buah, dan bunga. Kemudian, berikut contoh beberapa jenis tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkannya. Nah, mulai dari rimpang yang dimanfaatkan, kunyit, jahe, itu dari jahe, kemudian juga daun, itu katup, sirih, ada kalau untuk buah, itu jeruk nipis, kemudian mengkudu,
Kalau bunga, ini rosella, mahkota dewa. Untuk jenis akarnya itu akar wangi dan pasak bumi. Sementara kalau dimanfaatkan dari jenis batangnya, ini kayu manis dan brotowali. Ada juga yang dimanfaatkan bijinya, seperti lada dan jintan. Nah, ini jenis tanaman obat berdasarkan bagian-bagian yang dimanfaatkan. Kemudian, selanjutnya, setiap jenis tanaman ini membutuhkan kondisi lingkungan yang berbeda. Nah, kita juga perlu mengetahui syarat-syarat tumbuh dan karakteristik dari setiap jenis tanaman obat yang akan kita budidayakan. Berikut deskripsi beberapa jenis tanaman obat. Yang pertama yaitu temulawak. Temulawak banyak ditemukan di daerah tropis. Temulawak dapat tumbuh di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi sampai ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Ya, di mana temulawak dapat digunakan untuk mengobati penyakit mah, sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan sakit kepala. Kemudian jenis yang kedua yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis termasuk tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan ranting. Ini jenis jeruk nipis, di mana jeruk nipis ini dapat tumbuh di ketinggian tempat sekitar 200 sampai 1.300 meter dpl dengan kelembaban sedang hingga tinggi. Buah jeruk nipis sendiri yang sudah tua rasanya asam, sementara untuk buah jeruk nipis ini dapat mengobati penyakit batuk, influenza, demam, sembelit, dan bau badan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sirih. Sirih termasuk jenis tumbuhan rambat dan tumbuh bersandar pada pohon lain, di mana sirih ini dapat ditemui mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi sampai ketinggian 1.000 meter dpl. Daun sirih sendiri umumnya digunakan untuk mengobati penyakit bau mulut, sakit gigi, keputihan, kemudian eksim, dan alergi. Selanjutnya, patah tulang. Tanaman patah tulang ini berasal dari Afrika. Patah tulang dapat tumbuh di dataran sampai daerah di ketinggian 600 meter di bawah permukaan laut atau DPL. Ya. Tanaman ini memiliki ranting bulat silinders, daunnya jarang, kemudian kecil, dan terletak pada ujung ranting yang masih muda. Jadi daunnya hanya sedikit yang ada di ujung. Itu pun juga kecil dan jarang sekali. Nah, patah tulang ini biasanya digunakan sebagai tanaman pagar, tanaman hias, atau juga bisa tumbuh liar. Kemudian, hampir seluruh bagian tanaman patah tulang dapat digunakan sebagai obat. Misalnya, kita ambil contoh dari mulai akar dan rantingnya, ini dapat mengobati penyakit lambung, rematik, dan nyeri saraf. Sedangkan bagian batang kayu ini dapat digunakan sebagai obat penyakit kulit, sakit gigi, dan radang telinga. Kemudian, bagian getahnya ini dapat mengobati sakit gigi, tetapi jika terkena mata, ini dapat menyebabkan kebutaan. Sedangkan bagian cabang dan rantingnya jika dibakar, ini dapat mengusir nyamuk. Jadi hampir seluruhnya ya, kalau tanaman patah tulang ini dapat digunakan, bermanfaat hampir dari mulai batang, akar, bahkan sampai getahnya pun bisa bermanfaat. Setelah materi pertemuan yang pertama dalam bab 3 ini, silakan sebelum kita akhiri, kerjakan tugas individunya, mencari informasi dari berbagai media ya, tentang beberapa jenis tanaman obat lainnya.
Kemudian buatlah kartu informasi tanaman obat berdasarkan informasi yang kalian dapatkan. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita peroleh pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan mudah dimengerti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.